Baiklah teman-teman, kita hari ini akan pelajari penggunaan aplikasi Edmodo. Kita buka Edmodo-nya di Google. Kemudian setelah tampil Edmodo, kita memilih pilihannya ada untuk teacher atau guru, kemudian student untuk pelajar. Contohnya kita buka untuk pelajar atau student, maka situ akan muncul form pengisian atau akun, nama, dan sebagainya. Kemudian kita buka yang kedua untuk form teacher atau guru. Kemudian setelah itu setelah akun kita ada, maka kita akan langsung masuk untuk Edmodo teacher atau guru. Nah, tampilannya ada kelas-kelasnya di dalam Edmodo ini yang bisa kita gunakan. Tahap awal yaitu kita membuat kelas. Kita buat kelas. Yaitu dengan mengklik kelas tambah tadi, kemudian muncul kelas, kemudian kita lanjut untuk membuat kelasnya. Kita tulis kelasnya, kemudian mata pelajaran, dan lain sebagainya. Misalnya jenjang atau tingkatan kita tulis juga. Kemudian pilihan jurusannya tadi atau mata pelajaran. Kemudian kita klik buat, maka jadilah kelas. Contohnya kelas A tadi. Nah, maka sudah siap kelas A. Kemudian juga di kelas A ada kode Edmodo-nya yang bisa kita bagikan ke siswa. Atau untuk merubah background dari kelas bisa kita klik di situ, kemudian tambahkan background gambarnya. Nah, ini kita klik kodenya yang kecil, kemudian langsung besar.
kemudian kelihatan dan bisa disalin atau di save dengan kita klik. Kemudian kita akan mencoba membuat soal. Kita klik tambah sebelah kanan, kemudian di bawahnya ada bermacam-macam, buat tugas, kemudian buat kuis atau muat kuis yang lama. Kita coba membuat kuis, artinya membuat soal gitu ya. Nah, maka akan muncul bentuk soal atau kuis, penjelasan kuis, biasanya judul yang akan kita buat. Judul misalnya yang kita sesuaikan pada saat itu, ujian apa atau ulangan apa. Misalnya ini animasi A gitu. Kemudian deskripsinya pada soal kita tulis sesuai dengan soal yang akan dibuat. Kalau pilihan ganda berarti disesuaikan, menyebutkan pilihan yang tepat pada yang ada pada daftar pilihan tersebut, mungkin sesuai abjad. Kemudian pertanyaan kuis. Pertanyaan kuis ada urutan 1. Kalau misalnya kita mau nambahkan, tinggal kita klik yang di bawah tambah, maka akan muncul soal kedua. Bentuk soal ada pilihan ganda, ada esai dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih pilihan ganda. Kemudian kita tulis soal, bentuk soalnya, materi soal yang kita tulis. Kemudian setelah itu kita tulis pilihan-pilihannya. Ada beberapa pilihan, kemudian ada yang menjadi kunci jawaban. Kemudian jangan lupa juga untuk poin penilaian harus kita isi untuk bobot soal dalam satu soal tersebut. Misalnya satu soal bernilai 2 atau 2,5 dan seterusnya, disesuaikan. Nah, kemudian kita tugaskan untuk untuk sekarang atau akan datang, disesuaikan. Bisa sekarang, bisa akan datang. Kemudian untuk waktu disesuaikan, jam 00 sampai jam 12 adalah AM. Kemudian jam 12 siang sampai jam 12 malam berarti PM. Jadi menyesuaikan saja tanggalnya yang akan yang akan kita buat. Kalau dia schedule berarti nanti muncul schedule gitu ya. Menyesuaikan yang akan diujikan. Jatuh tempo menyebutkan berakhirnya tugas yang akan diselesaikan anak-anak. Kemudian untuk kiriman schedule berarti mulai dibukanya soal tersebut. Jadi seperti itu. Nah, maka setelah selesai akan ada muncul baiklah gitu ya. Berarti berhasil, soalnya kita buat dan kita jadikan schedule atau kita jadwalkan untuk ujian yang akan datang.
Kalau misalnya kita membuat langsung untuk pada saat itu, tidak usah langsung kita buat schedule, berarti langsung kirim. Nah, ini akan tampak schedule atau soal yang dijadwalkan. Ini pengelolaan kelas. Ini kalau misalnya kelas yang sudah ada, yang sudah terbentuk, kemudian bisa kita lihat dia mengerjakan soalnya. Soal yang sudah dikerjakan akan kita lihat seberapa banyak, kemudian soal yang dijawab, kemudian bobot soalnya yang telah dijawab berapa persen, kemampuan mereka. Kemudian juga bisa kita lihat hasil dari nilai-nilai soal yang mereka kerjakan. Situ ada beberapa pilihan, misalnya kita memilih kemajuan, berarti bisa kita ekspor nilai yang sudah jadi tadi, nilai dari yang dikerjakan anak-anak dalam bentuk Excel yang bisa kita pindahkan nanti. Kemudian kita balik lagi, balik ke pengelolaan kelas lagi, kita buka kelas, kemudian kita buka lagi yang lainnya yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Nah, ini ada beberapa kelas yang bisa kita lihat langsung. Ada 2 kelas misalnya. Ini kelas yang pertama, bobot penilaian, kemudian jumlah siswa yang telah mengerjakan, dan nilai-nilainya. Nah, ini bisa kita lihat kemajuannya juga. Kemudian itu bisa diekspor dari hasil nilainya dalam bentuk Excel. Balik lagi, kemudian kita balik ke beranda depan. Kita tambahkan lagi kelas, kita uji coba lagi ujian dengan memuat soal yang sudah ada. Nah, jadi tanpa kita membuat soal, nah tinggal kita klik aja soal mana yang mau diujikan, memuat kelas. Nah, langsung sudah ada untuk penugasan, tinggal kita tugaskan saja lagi dengan soal yang sudah ada tadi, seperti contoh yang pertama tadi. Tinggal kita schedule. Nah, klik schedule, kemudian muncul tanggalnya, tanggal pengerjaan awal maksudnya, sedangkan jatuh tempo berakhirnya pengerjaan tadi. Nah, saya rasa itu aja mungkin mengenai penggunaan aplikasi Edmodo, terutama bagi guru dalam pembelajaran online sekarang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.